Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ustadz Yuli Esman dari Pendidikan. Kita awali perjumpaan ini dengan sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, asykurulillah. Seraya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mendoakan dan mohon juga saya didoakan. Saya mendoakan dan saya juga mohon didoakan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik kajian kita pada kesempatan ini, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa semuanya, ya, mengenai upaya usaha mewujudkan keturunan yang qurrata a'yun. Upaya usaha mewujudkan keturunan yang qurrata a'yun. Hal ini menjadi doa bagi semua kita, bahkan pasangan suami istri diberi doa oleh qadhi, oleh P3N atau oleh Pak Kua ya, atau penghulu. Di antara doa tersebut adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berilah kami dari pasangan hidup kami keturunan-keturunan yang dapat menjadi cahaya mata kami, penyejuk jiwa kami, qurrata a'yun, dan jadikanlah kami bagi orang yang bertakwa itu pemimpin. Baik, doa adalah harapan, doa adalah usaha, dan doa harus diiringi dengan ikhtiar. Banyak kita dengar ya sahabatku sekalian, berita-berita seputaran anak keturunan. Ada yang membahagiakan orang tuanya, dan tidak jarang sekali ya, banyak yang mencelakakan orang tuanya. Banyak yang membuat tertawa orang tuanya, tapi banyak juga yang membuat sedih orang tuanya. Banyak yang akan membawa ke surganya Allah, sebaliknya tentu juga akan banyak membawa ke neraka Allah Ta'ala. Maka melalui sedikit untayan cerita kita di sore hari ini, tentunya setiap kita berkeinginan anak yang mampu menyejukkan mata kita, menenangkan hati kita, kemudian mampu membawa kita menjadi orang-orang yang selamat hidupnya dunia dan akhirat. Untuk itulah ada beberapa tips, ada beberapa usaha, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam kajian singkat ini. Apa itu? Sebelum kita jawab apa itu, ada baiknya kita timbulkan dulu sedikit kerisauan terhadap kondisi yang terjadi menimpa generasi kita hari ini. Kita hari ini dihadapkan dengan fitnah akhir zaman. Apa fitnah akhir zaman? Kita sendiri merasakan bagaimana kecilnya dunia akibat dari terbukanya arus informasi. Media yang begitu telah dipahami oleh seluruh level kehidupan. Tak terkecuali kita dan anak-anak kita. Dengan satu buah HP saja, sebagai media elektronik yang mampu untuk merekam, yang mampu untuk menampilkan, yang mampu untuk menghubungkan. Maka dengan satu media HP, segala sesuatu bisa dilihat, didengar. Dan jarak yang jauh bisa menjadi dekat. Dunia yang besar berubah menjadi kecil dengan HP. Di satu sisi, HP anugerah, karunia. Karena dengan HP banyak kegiatan positif yang bisa kita laksanakan. Tapi di sisi lain jangan lupa, HP juga memiliki pengaruh negatif yang sangat banyak. Apatah lagi, tanpa filter, tanpa saringan, tanpa pengawalan dan pengawasan. Karena dalam diri kita itu
sudah ada kecenderungan untuk baik dan kecenderungan untuk buruk. Tinggal mana yang besar kecenderungan itu. Dan inilah peran dari lingkungan, dimulai dari para orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah sebagai stakeholder yang punya tanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Apa yang terjadi hari ini? Saya bawa satu ilustrasi ketika saya berangkat ke kantor. Di sepanjang jalan, saya menyaksikan banyak anak-anak usia SD, SMP, SMA yang dalam situasi daring hari ini mereka berkumpul. Ada yang 5 dalam satu kelompok, ada yang 10, ada yang 3. Intinya mereka bergerombol, berkumpul. Ingat, ada yang usianya SD, SMP, dan SMA. Maknanya usia pancaroba atau usia sedang dalam pencarian jati diri. Saya coba mendekati satu di antaranya. Ternyata ketika saya dekat, yang saya jumpai adalah mereka sedang bermain HP. Mereka sedang bermain HP dengan beragam tayangan. Ada game, ada TikTok, ada di sana film, dan tak jarang juga di sana ada perjudian. Ketika saya coba dekati gamenya dan saya cari informasi, ternyata game yang dimainkan itu syarat dengan perjudian. Apa yang disebut dengan aplikasi chip misalnya, yang harganya bisa 20.000, ada yang sampai 75.000. Dengan modal chip ini akan terhubung dengan game online yang di sana ada kalah dan menang atau memperoleh hasil dan kerugian. Tentunya ini sudah masuk dalam kategori judi. Di samping akan merusak pikiran serta memubazirkan waktu dan potensi yang ada. Ini satu contoh. Kemudian belum lagi film kekerasan, belum lagi di sana film pornografi, kebebasan, pergaulan. Ditambah lagi saya memperhatikan dengan pakaian mereka yang amburadul, tatanan rambutnya yang tidak tersisir rapi, serta asap yang mengepul dari mulut mereka akibat dari merokok. Ini juga kondisi real yang terjadi pada anak cucu keturunan kita hari ini, yang tentunya harus menjadi kerisauan, harus menjadi pemikiran bagi kita. Kalau dulu saya katakan orang sangat segan, yang kecil, yang muda sangat segan dengan yang tua. Satu contoh, ketika saya kecil, untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati saya dan juga publik atau orang banyak, itu saya akan melihat kiri kanan. Saya akan, istilah Melayunya, bersitabi terhadap lingkungan yang ada. Tapi hari ini apa yang terjadi? Tidak demikian. Mereka bergerombol di pinggir jalan, mereka berkumpul di satu tempat. Kalaupun ada gurunya, kalaupun ada orang-orang tua, ataupun siapa saja yang seharusnya dihormati dan dimuliakan, mereka cuek saja. Mereka tidak ambil pusing dan tidak peduli. Mengapa? Begitulah psikologi kejiwaan yang terjadi hari ini pada anak keturunan kita. Maknanya mereka sudah diajari bersikap no comment, cuek, tak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Kalau di sisi negatif, ini tidak bisa dibiarkan. Apa sebab? Karena akan memudarkan dan menghilangkan cahaya kasih sayang berupa tawasobil haq, tawasobil sabar. Dan kalau dalam kancah positif, cuek juga tidak akan membawa pewarisan kebaikan antar satu dengan yang lainnya. Namun ada satu hal lagi. Kalau zaman dulu, orang-orang tua itu sangat sigap dan cepat untuk mengantisipasi kejahatan yang dilakukan oleh anak keturunan ataupun kecil-kecil dia, sekalipun bukan anaknya, bukan keluarganya. Salah satu contoh, ketemu segerombolan orang yang sedang merokok,
ataupun juga berjudi, ataupun juga bergaul bebas, maka ada orang tua lewat, orang tua ini tidak akan membiarkan. Orang tua ini pasti akan menegur, pasti akan mendatangi tempat itu, dan pasti akan membubarkan sesuatu yang jahat itu. Kalau perlu akan memberikan cross check-nya kepada orang tua atau yang bertanggung jawab terhadap anak muda tersebut. Tapi hari ini tindakan itu pilih-pilih orang, bahkan boleh jadi tidak dilaksanakan. Apa sebab? Karena banyak faktor di belakang yang dipikirkan. Contohnya, saya ketika ketemu dengan gerombolan anak-anak usia SD dan SMP yang lagi merokok dengan rambutnya awut-awutan, bajunya yang kusam, sambil TikTok serta sambil main game yang di sana ada judinya, saya paling mampu cuma menyapa mereka. Saya ucapkan Assalamualaikum, mereka memang menjawab Waalaikumsalam. Sedang apa kalian? Nggak ada Pak, ngumpul-ngumpul. Kami hanya nengok HP Pak. Nengok HP sampai berjam-jam. Merokok kalian ya? Maka mereka menjawab, iya Pak, kami merokok gitu. Kami merokok katanya. Saya hanya sanggup sampai di situ. Lalu saya tanya, merokok itu baik nggak? Nggak baik Pak. Jangan coba-coba kita untuk bertindak keras, berkata kasar, apalagi sempat memberikan hukuman sedikit, seperti misalnya memukul yang nilainya pukulan kasih sayang, ya, sebagaimana pesan agama. Jangan coba. Mengapa? Mereka banyak berdalih. Di antaranya adalah pertama, orang tua mereka juga melakukan hal yang sama, ya, contohnya merokok. Maka ketika kita mencoba mengatakan rokok itu tidak baik atau menasehati, mereka akan jawab, ayah kami saja merokok, ibu kami saja merokok. Kemudian kalau kita tempeleng, jangan coba, dia bisa melawan, paling tidak dia melapor ke orang tuanya. Dan banyak kasus kita dengar bagaimana orang tua tidak terima ketika anaknya dipukul, padahal pukulan itu bukan pukulan sakit, bukan pukulan menjelekkan, bukan pukulan untuk penyiksaan, tapi pukulan untuk mendidik yang membuat dia cerah. Banyak orang tua tidak terima, yang pada akhirnya kita yang tadi meluruskan sang anak akhirnya mendapat perlawanan dari para orang tua. Ini contoh fitnah yang hari ini dirasakan oleh kita semua. Bagaimana sulitnya untuk mengawal anak keturunan kita mulai dari usia SMP, usia SD, SMP, SMA di kancah fitnah akhir zaman melalui HP yang hari ini begitu derasnya pada setiap anak-anak kita. Belum lagi kita saksikan banyak waktu terbuang. Memang hari ini kita mendengar satu istilah daring, ya, sistem belajar daring, di mana belajar dari rumah, memakai HP, menggunakan media internet. Ini bagian dari upaya pemerintah agar tidak kosong dari pendidikan terhadap generasi muda kita. Tapi dilihat dari hasil, ya, dari hasil memang sedikit sangat merisaukan kita. Mengapa? Karena keterbatasan pikiran baik sang guru dengan siswanya, ditambah lagi pengawalan dan pengawasan orang tua terhadap kehadiran HP, ini jelas akan menjadikan tingkat hasilnya sangat minim sekali. Belum lagi kekhawatiran di awal tadi, pengaruh HP sangat besar terhadap anak keturunan kita. Maka bagaimana tips untuk bisa mewujudkan generasi muda kita tetap selamat, tetap nanti menjadi qurrata a'yun, cahaya mata? Sedikit kami ingin menawarkan melalui media siaran langsung ini, bahwa yang pertama harus ada kerisauan, ya. Harus ada kerisauan dari para orang tua terhadap kondisi putra-putrinya, terhadap generasi anak-anaknya. Kalau tidak ada kerisauan orang tua, dari pihak manapun mau memberikan masukan itu juga tidak akan berarti banyak.
Karena yang sangat dipentingkan itu adalah kerisauan orang tua. Nah, yang kedua, kerisauan orang tua itu akan muncul ketika ada pemahaman yang benar terhadap anak keturunan. Nah, kalau boleh kita katakan, setiap orang tua harus bertanya, untuk apa aku punya anak? Untuk apa aku punya anak? Apakah aku punya anak ini hanya sekedar punya anak? Nah, dari pertanyaan ini, kita akan memperoleh jawaban bahwa kita punya anak ini adalah yang pertama, anak ini harta yang tiada ternilai harganya. Bernilai dunia dan akhirat. Kalau baik dia membawa kebaikan dunia akhirat. Kalau buruk dia akan membawa keburukan dunia akhirat. Kemudian anak ini atau keturunan kita itu akan bisa memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Itu sebabnya andaikan di barter antara harta dunia dengan anak, tidak ada orang tua yang mau mengambil harta benda lalu menjual anaknya. Kecuali para orang tua yang hari ini sudah hilang akal sehatnya atau didesak oleh keterpaksaan yang luar biasa. Memang ada hari ini para orang tua yang menjual anaknya, ya. Tapi ketika dirunut, diperhatikan ternyata orang tua tersebut adalah orang tua yang terpaksa, ataupun juga ada yang kehilangan akal sehatnya, gitu. Pengaruh dari kerusakan lingkungan. Namun yang pasti setiap orang tua harus tahu untuk apa dia punya anak. Karena untuk apa dia punya anak. Nah, anak sebagai aset yang sangat berharga tentu harus diberikan pembinaan, pengembangan agar orang tua bisa menikmati keberadaan anaknya untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat. Jadi pertama, tipnya timbulkan kerisauan. Yang kedua, timbulkan untuk apa kita memiliki anak. Kemudian yang ketiga, karena kita ingin anak kita itu menjadi anak yang bermanfaat dunia dan akhirat, maka kita didik mereka. Ini yang ketiga. Orang tua berkewajiban mendidik anaknya. Didikan pertama adalah didikan keimanan. Karena dengan didikan keimanan, tertanam kuat pada anak-anak kita, dia akan tahu nanti bertuhan, sehingga dia menjadi hamba Allah. Dia akan tahu nanti berayah dan beribu, sehingga dia menjadi anak yang sesungguhnya. Dan dia juga tahu sebagai anggota masyarakat, hingga dia bisa memberikan kontribusi baik bagi kehidupan lingkungannya. Ya. Pendidikan iman menjadi pendidikan yang pertama dan utama. Pendidikan iman adalah pendidikan pertama dan utama. Saya ingat dengan kisah dari almarhum B.J. Habibie, presiden kita, di mana beliau sempat mengatakan kembali ke titik nol. Siapa yang tidak kenal dengan almarhum B.J. Habibie? Seorang cendekiawan dan juga seorang ulama. Bahkan beliau adalah ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Namun beliau mengatakan kembali ke titik nol. Mengapa? Ketika beliau di usia-usia akan wafatnya, di saat kondisi tubuhnya yang sudah lemah dan harus dibantu dengan tongkat, dibimbing oleh pembantunya, dan di saat anak-anaknya sudah berhasil semuanya, namun beliau mengatakan kembali ke titik nol. Apa sebab? Karena di saat itu diri beliau tidak lagi punya daya, selera mengurang, kekuatan tubuh dicabut Allah, dan yang terbayang adalah kematian. Lalu, apa yang akan dibawa kalau kematian? Jawabnya tentu iman dan amal soleh. Jangankan bicara soal kematian ya kawan-kawan sekalian. Masih hidup saja, kita sudah tidak memiliki lagi satu power dan keinginan. Kita tidak punya power kekuatan, kita tidak punya keinginan menikmati dunia. Kenapa? Semua sudah dicabut oleh Allah. Kita hanya pasrah untuk menunggu datangnya sang malakul maut, malaikat Israel, yang setiap saat mencabut nyawa kita, menyebabkan kita meninggalkan alam dunia fata morgana ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, orang tua harus mendidik anaknya dengan didikan pertama, pendidikan keimanan, agar ia tahu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu dia dengan dirinya, dan tahu dia dengan orang tuanya. Kemudian
Yang keempat, ya, tanam pendidikan ini peran pertama orang tua. Namun tidak semua bisa dilaksanakan oleh orang tua, sehingga muncullah orang tua kedua, yaitu lembaga pendidikan yang di sana ada para guru, ustadz dan ustazah, di sana ada penyelenggara pendidikan. Mereka semua adalah orang tua kedua, penyambung dari orang tua pertama. Untuk zaman fitnah ini, saya rekomendasikan kepada kita semua, demi untuk diri kita, keluarga, dan anak-anak keturunan kita, di saat situasi zaman fitnah ini, salah satu solusi untuk menjaga anak keturunan kita agar tetap mereka menjadi sosok manusia yang qurrata a'yun, masukkanlah ia kepada sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren, rumah-rumah tahfiz Quran yang di sana berjalan secara full day school ataupun juga full pondok ataupun juga full pembinaan dan pengawasan dengan adanya musyrif dan musyrifah, dengan adanya penjagaan para ustadz dan ustazah. Dengan cara demikian, insya Allah anak keturunan kita tetap ada pembimbingan dan pengawalan dari buruknya situasi keadaan yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sedikit kajian ini membuka inspirasi bagi para orang tua, khususnya yang kemarin mengadukan, anak saya berubah begini begitu Pak Ustadz, saya sedih Pak Ustadz. Ya, maka antarkanlah dia ke rumah-rumah tahfiz Quran, pondokkan ia di sana. Dan salah satunya yang kita miliki hari ini, yakni di Rumah Tahfiz Quran Al-Izzah Boter, di samping kantor desa Boter, Madrasah Aliyah Negeri Pasir Pengarayan, menerima santriwati putri yang sudah bisa mandiri tentunya, untuk dibina menjadi hafizah yang berakhlak mulia. Untuk lebih jelas bisa dikontak di nomor HP 0813 6597 9007. Owner Ustadz Yuli Hesman SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.